Halo sahabat solusi akuntansi, jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai modul buku besar dan modul pembelian dan penjualan, untuk kali ini saya akan membahas mengenai modul persediaan. Jadi sebelumnya jangan lupa sahabat solusi untuk subscribe di channel solusi akuntansi ini agar dapat membantu sahabat semua dalam menggunakan sistem atau menggunakan software accounting isi accounting system ini. Jadi kita langsung saja masuk ke modul persediaan. Jadi apa saja sih yang ada di modul persediaan ini gitu ya. Jadi di modul persediaan ini itu nanti ada 5 modul ya. Ada salah satunya pertama adalah modul penyelesaian barang ya, selanjutnya ada modul pembiayaan pesanan. Lalu juga ada daftar persediaan, lalu juga ada modul pindah barang, dan yang terakhir adalah modul pengelompokan barang. Jadi apa saja sih kegunaan dari masing-masing modul tersebut? Pertama kita bahas mengenai modul penyesuaian barang ya. Jika sebelumnya sahabat semua sudah mempunyai stok ya, jadi sebelumnya kita pastikan dulu ada namanya daftar stok atau daftar persediaan gitu ya. Jadi di daftar persediaan ini adalah stok-stok untuk saat ini atau stok akhirnya gitu ya. Oke, nanti di modul penyesuaian barang ini adalah fungsi ketika kita setelah stok opnam, stok antara sistem dengan fisik itu berbeda. Jadi nanti untuk penyesuaian atau adjustment stoknya itu melalui modul penyesuaian barang ini gitu. Jadi misalkan tadinya barangnya 3, setelah dihitung fisiknya hanya ada 2, atau sebaliknya di sistem 3 ternyata fisiknya 4 gitu, lebih banyak gitu ya. Kita langsung saja masuk contoh, misalkan penyesuaian. Oke, kita langsung saja. Misalkan stok itu di bawah dari stok yang ada di sistem ya. Jadi stok sistem berapa, stok fisik lebih rendah misalnya. Jadi kita langsung saja pilih nama barangnya. Di sini ada laptop ya. Ada stok itu 3. Oke, misalkan ternyata saat stok opnam adalah stoknya di bawah 3, misalkan 1 atau 2 gitu. Jadi nggak bisa melebihi dari 3. Ya, kalau cara yang pertama ini. Jadi misalkan quantity barunya adalah 2 unit atau 2 pieces gitu ya. Kalau sudah, kita bisa langsung cetak. Nah, ini nanti akan menjadi bukti penyesuaian barang bahwa stok itu sudah disesuaikan seperti itu. Oke, kita tutup dulu, kita simpan. Kita bisa lihat dulu di daftar. Nah, jadi saat ini stok laptop itu menjadi 2 pieces karena sudah kita adjustment dalam modul penyesuaian barang. Oke. Nah, misalkan sekarang kalau misal barang itu lebih dari stok gitu, itu gimana gitu. Kita sebelum mulai transaksi, kita harus pastikan dulu klik di nilai penyesuaian ini ya. Jadi saya contoh dulu. Oke, kita klik di nilai penyesuaian ini, lalu kita pilih barangnya. Nah, ini misalnya ada stok 1. Nah, nanti otomatis di quantity baru dia akan muncul di atasnya 1. Ternyata misal adanya 3, itu juga bisa ya. Jadi nanti stoknya akan bertambah 2 gitu. Jadi stok saat ini menjadi 3 unit gitu ya. Nah, nilai saat ini itu adalah nilai dari barang tersebut gitu ya. Oke, kalau sudah, kita bisa cetak atas nama aluminium alloy ini ya, contohnya. Kita bisa cek di daftar persediaan. Nah, sudah menjadi 3 meter ya, ini contohnya di sini. Jadi setelah di stok opnam, ternyata barang itu lebih dari kuantitas yang ada di sistem. Jadi bisa kurang, bisa lebih gitu ya. Oke. Nah, itu kurang lebih mengenai modul penyesuaian barang. Selanjutnya di modul berikutnya ada namanya pembiayaan pesanan. Pembiayaan pesanan itu bisa disebut juga sebagai job costing ya. Jadi ini bisa juga untuk transaksi semi manufacturing, misalkan kayak perakitan yang tidak punya standar, itu bisa juga penginputannya melalui modul pembiayaan pesanan. Atau misalkan barang yang jadi stok dikeluarkan tapi tidak untuk dijual, itu juga nanti bisa menggunakan modul pembiayaan pesanan gitu. Jadi alokasi dari stok ke biaya seperti itu. Saya contohkan, misalkan tadi kan ada stok laptop di gudang itu
ada 2 pieces misalnya ya. Nah, saya akan memakai satu laptop untuk operasional misalnya, berarti kan laptop tersebut dikurangi tapi bukan untuk dijual gitu ya. Pemakaian operasional contohnya. Oke, lalu kita pilih barangnya, laptop tadi ya, ada stok 2. Nah, misalkan kita akan pakai satu laptop dengan nilai atau HPP barang laptop tersebut ya. Kita pertama cetak dulu. Nah, setelah itu kita harus proses namanya finishing. Nah, yang tadi saya sebutkan, kalau ke akun itu berarti item barang tersebut akan kita biayakan. Jadi nanti stok berkurang akan masuk ke akun biaya. Tapi kalau nanti ada barang jadi lain atau yang semacam assembling atau semi produksi, berarti kita pilihnya adalah ke barang. Seperti itu. Jadi di sini ada 2 pilihan, ada ke akun dan ke barang gitu ya. Tapi untuk contoh kali ini saya akan menggunakan ke akun ya. Misalkan di sini ya, akun biaya perlengkapan kantor contohnya. Oke, kita langsung saja simpan. Lalu kita simpan yang keluar. Nah, otomatis di dalam persediaan tersebut stok barang laptop itu sudah berkurang. Jadi berkurang bukan untuk dijual tapi untuk dipakai atau digunakan sendiri. Itu menggunakan modul pembiayaan pesanan. Oke. Nah, selanjutnya setelah tadi kita sudah membahas pembiayaan pesanan, di sini ada daftar persediaan ya. Kalau daftar persediaan ini sama seperti yang ada di modul utama ini ya, di daftar barang gitu ya. Jadi di daftar persediaan ini itu adalah stok-stok yang saat ini tersedia gitu ya. Jadi ini ada yang stoknya 0, ada yang stoknya 1 gitu. Untuk lebih detailnya sahabat bisa klik kanan riwayat persediaan. Nah, dari sini adalah kita akan bisa tahu historinya, keluar masuknya barang tersebut itu kemana saja ya, terus sumbernya itu dari mana, nomor transaksinya berapa gitu. Oke, nah ini adalah mengenai daftar persediaan. Lalu di sini ada pindah barang ya. Di isi accounting system ini ada fitur namanya multi gudang ya. Jadi kalau misal sahabat mempunyai lebih dari satu gudang, fitur multi gudang ini bisa digunakan. Jadi ini adalah untuk memisahkan masing-masing stoknya ya. Jadi mungkin stok per lokasi atau per ruangan atau per gudangnya gitu ya. Jadi di sini ada beberapa contoh. Kita bisa lihat dulu ya di daftar persediaan ini laptop itu ada di gudang mana. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, ternyata ada di gudang center. Nah, misalkan kita akan transfer atau pindah barang ke gudang lain ya. Berarti kita pilih dulu dari gudang center masuk ke gudang aksesoris misalnya. Nah, lalu kita pilih barangnya laptop. Ada stok 1. Stok 1 itu dari keseluruhan gudang ya. Jadi kita bisa pilih langsung. Nah, laptop 1 pieces ini akan kita pindahkan ke gudang aksesoris. Kalau sudah, kita bisa langsung cetak. Nah, ini adalah menjadi bukti pindah barang ya. Oke, kita tutup, kita simpan dulu. Kita bisa cek lagi di daftar persediaannya ya. Nah, laptop ini tetap masih 1 pieces, tapi kita bisa cek untuk lokasi gudangnya. Nah, jadi 1 pieces ini ada di gudang aksesoris. Jadi nanti kalau di gudang center ada, dia otomatis akan menjumlahkan untuk di tampilan awal ini. Seperti itu. Nah, ini cara transaksi di modul pindah barang. Selanjutnya di sini ada pengelompokan barang. Nah, ini lebih biasanya itu untuk transaksi grouping ya, atau bisa disebut grouping. Ini bisa digunakan untuk bisnis kayak retail, itu yang biasanya ada penjualan bundling gitu ya. Jadi misalkan atau penjualan paket misalnya, atau parcel misalnya seperti itu. Jadi sahabat bisa input masternya dulu. Jadi kita bisa input di dalam paket tersebut isinya itemnya apa saja seperti itu. Jadi kita bisa masukkan contoh paket ABC contoh. Misal kalau penjualan paket ini harganya 1 juta nih gitu ya. Satuannya misalnya paket. Nah, lalu kita bisa pilih
di dalam paket tersebut itemnya ada item apa saja sih gitu kan. Misalkan ada aluminium alloy berapa meter, terus ada item lain misalkan ada barang A, terus misalkan ada juga barang B gitu. Nanti kita simpan. Nah, itu adalah untuk pembuatan master bundlingnya ya, atau master pembuatan paket-paketnya. Jadi nanti akan masuk di daftar persediaan ini, tapi stoknya itu kosong. Nah, ketika nanti sahabat akan melakukan transaksi penjualan misalnya, jadi ketika pilih nama paket tersebut, misalkan sahabat mau pilih paket A, nanti otomatis tampilannya akan seperti ini. Jadi ketika pilih paket ABC, otomatis muncul item yang ada di dalam dari paket ABC tersebut. Nah, ini adalah fungsi dari modul pengelompokan barang. Jadi di modul persediaan ini kurang lebih ada 5 modul ya. Jadi kalau misal ada tambahan kayak pembuatan master gudang, itu nanti ada di modul persediaan yang ada di daftar ini gitu ya. Oke, mungkin cukup ya untuk tutorial kali ini. Nantikan video tutorial dari kami selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video-video dari Solusi Akuntansi. Nantikan video-video tutorial selanjutnya dan terima kasih.